Selamat sore, saya Ngurah Airlyn Punarbawe kembali hadir di sore hari ini membahas pernyataan dari seorang sekjen partai, sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, mantan narapidana kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kader dan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang hingga detik ini masih buron, dan juga sang sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan vonis. Lalu di bulan proklamasi, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto sehingga bisa menjabat kembali sebagai sekjen PDI Perjuangan. Beberapa waktu lalu, sang sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan statement yang luar biasa yang meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin memberikan status bencana nasional kepada musibah banjir yang melanda Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Pak Sekjen Hasto Kristianto, dari apa yang saya baca dalam sejarah di Republik ini, pemerintah, dalam hal ini Presiden, menetapkan status bencana pada 3 bencana besar yang pernah terjadi di Republik ini. Di era Presiden Soeharto pada tahun 1992, ketika Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami bencana dahsyat, gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada 12 Desember 1992. Bencana itu memicu tsunami setinggi lebih dari 20 meter di beberapa titik. Beberapa daerah yang paling terdampak adalah Maumere, Pulau Babi, dan wilayah pesisir Pulau Flores. Gempa dan tsunami yang terjadi di Flores 12 Desember 1992 menyebabkan korban tewas 2.000, puluhan ribu rumah rusak, dan infrastruktur mengalami kelumpuhan total. Lalu Presiden Soeharto menetapkan status bencana nasional melalui Kepres nomor 66 tahun 92 tentang penetapan bencana alam di Flores sebagai bencana nasional. Lalu yang kedua, gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Gelombang tinggi menghantam Indonesia dan beberapa negara lain di sekitar Samudra Hindia. Di Indonesia yang paling terdampak adalah Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Sebanyak 170.000 orang meninggal dunia dan kerusakan masif terjadi di semua titik, termasuk jalan dan fasilitas umum. Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan bencana gempa dan tsunami di Aceh menjadi bencana alam sebagai bencana nasional dengan Kepres nomor 112 tahun 2004. Lalu peristiwa yang baru saja terjadi adalah COVID-19 yang dimulai pada 2 Maret 2020. Sejumlah rumah sakit di Indonesia kewalahan menangani banyaknya pasien. Melansir dari WHO, pada 24 November 2022, pemerintah melaporkan 6.627.528 orang positif COVID-19 dan 159.524 diantaranya meninggal dunia. Lalu pemerintah Presiden Joko Widodo menetapkan status bencana nasional melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Lalu pada 21 Juni 2023, pemerintah mengumumkan status pandemi COVID-19 di Indonesia dicabut dan memasuki fase endemik. Pak Sekjen dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kini duduk di Senayan, saya ingin menyampaikan persoalan di sini adalah bukan dari berapa banyaknya korban, bukan dari seberapa parah kerusakan, atau bukan dari sebaran wilayah yang menjadi dampak dari sebuah bencana, entah bencana gempa, tsunami, maupun juga banjir bandang. Tetapi adalah bagaimana kesigapan, bagaimana proses kinerja pemerintah
dalam hal ini pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, dalam menyikapi, dalam menindaklanjuti bagaimana dampak dari terjadinya bencana. Pak Hasto Kristianto. Meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, bukankah Anda yang memiliki mata, memiliki telinga, bisa melihat dan mendengar bagaimana upaya yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto dalam melakukan tanggap bencana yang melanda dari Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Apakah menurut Anda dengan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah pusat akan lalai atau akan mengabaikan? Justru Anda yang seharusnya merubah mindset Anda. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga saat ini masih bisa bekerja meskipun ada beberapa bupati di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Pada tanggal 27 November ada yang mengangkat bendera putih lalu membuat surat kepada Presiden yang menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana, ketidaksanggupan Pemda menangani dampak bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Dan surat tersebut dan sekaligus juga pernyataan dari Bupati Aceh Selatan, Pak Haji Mirwan, yang mengatakan tidak sanggup, tidak mampu. Seolah-olah mengangkat bendera putih tidak mampu menangani dampak bencana. Lalu apa faktanya? 27 November mengatakan tidak mampu menangani bencana, lalu tanggal 2 Desember bisa bertindak menunaikan ibadah umroh. Dari data juga yang saya baca, katanya untuk memperingati hari ulang tahun sang istri. Skala prioritas seorang pemimpin itu sudah diabaikan dan sudah lalai. Tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin di sebuah wilayah yang dipilih langsung oleh rakyat. Pak Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto Kristianto, sekali lagi saya katakan, penanganan pasca bencana itu tidak terletak dari apakah dinyatakan sebagai bencana nasional atau tidak, tetapi bagaimana pemerintah pusat turut campur, turut andil, turun ke bawah, melihat, lalu menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Persoalan yang paling penting berikutnya adalah recovery pasca bencana. Perbangunan kembali, perbaikan segala fasilitas umum dan infrastruktur yang luluh lantah akibat bencana. Itu poinnya. Bukan sekedar penetapan ataupun ditetapkan sebagai bencana nasional. Apakah ditakutkan nanti tidak ada dana yang akan keluar? Bukankah dalam proses evakuasi, kemudian pemberian bangunan, bantuan kepada para korban yang menjadi korban dari dampak banjir ini pun itu dari dana APBN yang disalurkan ke dana APBD masing-masing daerah. Dan juga kita tidak bisa menutup mata banyak elemen-elemen masyarakat yang memberikan bantuan, influencer, partai politik, baik yang memiliki kursi di Senayan maupun tidak, semua bahu-membahu turun ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan. Dan Pak Sekjen, kapan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI turun ke lapangan, hadir ke Aceh, hadir ke Sumatera Utara, terutama hadir memberikan support kepada Bang Masinton Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Tengah yang menjadi korban terparah banjir bandang yang melanda Sumatera Utara? Kalau Anda mengatakan mengirim orang lalu menyatakan demikian, Anda yang seharusnya turun ke lapangan, bos, sebagai sekjen, sebagai leader. Perpanjangan tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke lah, Ibu Megawati tidak memungkinkan untuk turun ke lokasi banjir. Anda yang masih muda, Pak Sekjen, jangan hanya bisa mengirim orang. Dan juga politikus-politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di Senayan, jangan hanya bisa bicara di balik meja. Di ibu kota Jakarta jangan. Lihat kondisi langsung di lapangan seperti apa, itu baru hebat. Meskipun ada menteri ataupun anggota DPR RI yang turun ke jalan lalu dibully karena pakaiannya seperti apa, setidaknya mereka selangkah lebih maju daripada orang-orang yang hanya bisa bermain narasi lalu mempolitisasi bencana. Salam, saya Ngurah Erlin Punarbawa, Gerakan Berani Nusantara.